Oke. Halo Mas Anas. Tunggu ya Mas Anas. Kedengaran nggak suaranya ya? Kalau kedengaran, coba ketik yes dong Mas Anas. Kita undang. Apakah sudah masuk? Halo. Wah, ada Kakak Mira ini. Kakak Mira, apa kabar? Oke, ada masuk. Kita tunggu pembicaranya. Kalau teman-teman ada pertanyaan nanti langsung saja di kolom komentar ya teman-teman. Sepertinya ada kendala teknis. Halo Koko Stef. Apa kabar Koko Stef? Alhamdulillah. Bagaimana Bu Pun ini? Iya, kita lagi nunggu Bu Pun ini. Tadi lewat akun saya nggak bisa masuk lewat akun ini, kayaknya udah bisa masuk harusnya. Kemana ya? Kok belum masuk ya? Belum masuk. Ibu belum masuk. Udah. Tuh, diundang tapi belum approve. Sepertinya ada kendala jaringan. Tapi suaranya masuk nggak ke sana ya? Masuk. Halo Bang Madi. Nah, akhirnya masuk Ibu. Halo Bu, apa kabar Bu? Wah, berapa menit kita mengatur untuk masuk. Halo, oke. Sehat Bu, alhamdulillah. Gimana Bu? Lagi di mana ini? Kok Stevi suaranya pelan dia? Suara siapa? Ya, Kok Stevi? pelan banget. Halo. Udah belum? Lumayan. Oke, kita mulai saja. Pembicaranya sudah datang dua-duanya, Ibu Tri, Mumpuni, dan Ko Stef nih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Tema kali ini tuh yaitu pendidikan entrepreneurship pada anak. Apakah penting? Nah, apabila teman-teman nanti ada pertanyaan, langsung di kolom komentar aja ya teman-teman ya. Nanti kita akan langsung jawab. Kedengaran ya suaranya ya?
Oke, oke. Nah, saya akan bacakan nih narasumber kita. Yang pertama itu Ibu Tri Mumpuni. Kenapa sih kita undang Ibu Tri Mumpuni? Nah, Ibu Tri Mumpuni selain Direktur IBK, beliau juga memiliki 2 anak yang kedua anaknya adalah entrepreneur. Yang pertama Mbak Ayu itu bisa dilihat di Instagramnya Unearthed Space Keramik, dan Mbak Asri bisa dilihat di akun Instagramnya itu Agradaya. Luar biasa sekali bukan? Nah, untuk Koko Step nih, Koko Step ini selain dari Patriot Energi batch pertama, lulusan dari alumni pelatihan IBK sendiri, beliau juga co-founder dari Narakopi dan co-founder dari Bumbon Bayi ya, kalau nggak salah ya, Bumbon Bayi. Iya. Nah, untuk Ibu Tri Mumpuni, kita itu pengen tahu Bu, Ibu itu pandangannya seperti apa sih tentang wirausaha? Terima kasih. Begini ya, semua yang nonton aku ada yang lebih senior dari saya ya, tapi akhirnya begini. Entrepreneur itu sangat diperlukan oleh sebuah negara untuk menjadi maju. Ini apa ya soalnya begini ya? Sepertinya mikrofonnya terlalu dekat. Kalau kita dengan saya pakai ini aja deh. Nah, saya pakai ini aja biar siapa? Biar tidak ada ini, soalnya Bang Ico di kamar sebelah ini ceritanya begitu. Iya, kita Oke, sebelah. hanya dibatasi oleh tembok dan pintu. Jadi gini, saya itu belajar dari dulu mengamati bahwa negara-negara maju itu biasanya diisi oleh penduduknya yang produktif sebagai produsen. Itu ada yang bilang suaranya kurang jelas Bu, kasihan banget ya. Udah jelas nggak sekarang? Siapa Yuli? Yusli. Ya. Udah jelas ya suara saya ya? Sudah Bu. Ya. Oke, good. Jadi kalau mau negara maju itu mayoritas penduduknya adalah produsen. Artinya apa? Disitulah dituntut majority dari penduduknya harus wirausahawan. Nah, kemudian saya juga mulai melihat bahwa ada wirausahawan itu dalam 2 kategori. Yang pertama, wirausaha komersial. Yang kedua, wirausaha sosial. Kebetulan saya memilih wirausaha sosial karena wirausaha sosial itu tidak hanya sekedar mengejar profit, tetapi juga memberikan benefit buat masyarakat sekitarnya. Jadi ada impact ya, ada impact itu yang buat saya sangat penting. Setiap kali kita melakukan usaha itu, kita dapat profit of course. Kalau nggak dapat profit, ya tidak berkelanjutan bisnis kita. Tetapi beyond profit dan uang yang kita dapat, itu kita juga memberikan manfaat dan impact kepada masyarakat yang paling dekat dulu, sekitar kita. Syukur-syukur nanti bisa masyarakat yang lebih luas, gitu ya. Inilah yang saya pahami dari awal. Kenapa saya menganggap betapa pentingnya entrepreneurship. Dan selalu saya katakan pada anak-anak saya bahwa kalau kamu sekolah, apalagi sekolahnya di perguruan tinggi yang misalnya disubsidi oleh pemerintah, artinya kan itu uang rakyat. Setelah lulus, jangan cari pekerjaan, tetapi create pekerjaan. Buatlah, ciptakanlah pekerjaan. Karena kalau setiap anak muda
punya kemampuan dan kemauan yang kuat untuk menciptakan pekerjaan, itu negara kita nanti bisa seperti Jerman maupun Jepang, di mana rata-rata penduduknya makmur, karena penduduknya semua berproduksi. Minimal, kalian menjadi champion atau orang terdepan yang mempunyai inisiatif untuk mengajak masyarakat agar bisa bekerja, karena kamu menciptakan pekerjaan itu. Jadi penting banget, dan apalagi anak perempuan, saya bilang, kita nggak pernah tahu Allah itu memberi seberapa panjang usia perkawinan seseorang ya. Kalau terjadi apa-apa dengan suami kita, ya semua minta ke Allah yang terbaik gitu. Financially kita tuh harus independen. Sehingga sebagai perempuan, sebagai ibu yang ngurus rumah tangga, kalau kita punya kegiatan yang positif dan produktif, syukur-syukur menghasilkan uang, kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan itu, kita selamat. Karena tidak hanya menggantungkan diri pada suami. Itu ya Bang Ico ya, sama Coach Stevi, terima kasih. Wah, luar biasa sekali, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau untuk Koko Stef ini, kira-kira menurut Koko Stef, wirausaha itu seperti apa sih? Sosoknya berarti, wirausahanya berarti. Kalau untuk orangnya sendiri sebagai wirausaha, pasti dasarnya punya mindset untuk menyelesaikan suatu masalah ya, apapun itu masalahnya gitu kan, kita ngomongin tentang kalau cara umum. Jadi ya orang punya mindset untuk problem solving, terus menyelesaikan masalah itu, dan dia pikirin cara menyelesaikan masalahnya itu gimana, tidak cuma konsepnya aja gitu ya. Ya menurut saya seperti itu sih, wirausaha gitu. Jadi nggak cuma oh ada masalah nih terus kritik doang terus tapi nggak ada solusinya. Nah, sebagai awal mulanya untuk melangkah ke wirausaha tersebut, kalian juga ada masalah apa dan kira-kira solusi. Suaranya Koko Stef kurang nih. Oh, halo. Kalau sekarang gimana? Sorry. Udah kedengeran? Ya, lumayan. Tes. Iya. Oh udah. Oh iya. Oke, agak ini aja, agak kuat. Ada agak apa? Agak dikuatin suaranya. Oh iya, maaf. Biasa gini-ginian soalnya. Iya. Nah, diulang sedikit kali ya kayak yang tadi. Kalau naikin volumenya gimana ya? Kalau dari saya sih, untuk seorang wirausaha, pertama dia harus bisa melihat ada masalah apa, terus solusinya kira-kira gimana, dan yang paling penting cara nge-eksekusinya itu, untuk solusinya itu gimana. Jadi nggak sekedar ngelihat masalah terus berandai-andai, coba kalau pemerintah gini, coba kalau si ini gini, dan cuman berandai-andai aja gitu, nggak ada solusinya. Tapi kalau wirausaha ya kita ngeliat masalah, kita pikirin solusinya, ya kita lakuin solusinya itu. Lebih seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Problem solver nih Koko Stef nih. Iya, terima kasih Koko Stef. Kalau untuk Ibu sendiri, oh ya sebelum ke Ibu, apabila teman-teman ada pertanyaan jangan lupa ya, di kolom komentar langsung aja ditanyakan, nanti langsung kita potong, kita jawab. Nah, untuk Ibu sendiri, ini kan punya 2 putri yang luar biasa, usahanya udah bisa dibilang lebih dari cukup begitu konsepnya. Nah, itu tuh pendidikan sejak dininya apakah dilakukan atau baru-baru ini saja, Bu? Sebetulnya kalau bicara soal investasi di keluarga ya, untuk anak-anak saya itu memang tidak seperti yang saya bayangkan. Karena Ayu itu kita kirim ke Kanada waktu itu untuk belajar. Awalnya
menjadi environmental engineering. Maklum lah, kita ini kan bias insinyur ya. Bapak insinyur, saya insinyur, pengen anaknya insinyur juga. Ternyata sampai di sana setelah 10 bulan matrikulasi, dia mengatakan bahwa aku nggak tertarik sama engineering karena kebanyakan kalkulus. Nggak suka dia. Oke, mau apa profesornya pengen nelfon ke saya ya. Akhirnya dia belajar industrial, tetap industrial design. Karena dia seneng banget dari kecil, memang saya dulu melihat dia suka gambar macem-macem gitu. Bahkan saya dulu pikirnya dia akan sekolah ke Paris karena suka gambar gambar Sailor Moon, gambar baju-baju yang ini. Ternyata enggak, dia suka mendesain barang. Waktu dia kuliah, dia itu berhak ya, ini cerita di Toronto itu ya, dia berhak untuk ikut ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler yang dia ikuti itu ada 2 pilihan yang sangat jelas. Yang satu itu dari kayu, ya, jadi membuat apapun yang paling bagus, furniture apa-apa dari kayu. Yang satunya lagi membuat keramik. Ternyata dia lebih mencintai keramik karena keramik itu tenang, tanpa ada suara gergaji, berisik gitu ya. Jadi kan itu biasanya throwing keramik. Jadi dia di ruangan. Kemudian dia mulai bikin, orang seneng. Walaupun saya ingat selesai itu kuliah, dia sempat bekerja menjadi desainer. Misalnya kalau di luar negeri itu orang mau bikin kafe gitu di New York gitu ya, dia harus mendesain itu. Terus saya ingat dia ke Texas mendesain segala macam. Tapi ternyata itu bukan passion dia. Passion dia itu membuat keramik. Jadi waktu pulang, dia tiba-tiba memutuskan, aku mau bikin studio keramik karena aku senang gitu. Saya kan kaget ya, aduh keramik gimana ya gitu. Terus dia waktu bikin taruh di Instagram, dan saya ingat banget ada hal yang lucu. Waktu dia bikin keramik, taruh di Instagram mungkin nggak laku-laku, diberikan ke saya. Udah saya pakai, saya taruh di dapur, saya isi bawang merah, bawang putih gitu ya. Tiba-tiba suatu hari dia datang tergesa-gesa, ibu mana itu bowl mangkok yang dulu aku berikan ke ibu. Kenapa? Ada orang dari San Diego, Amerika, mau beli itu $50 gitu. Jadi akhirnya kita ambil lagi, kita bersihin gitu ya, memang nggak kotor kan. Terus sama dia di bubble wrap, dikirim. Itu kejadian kira-kira baru 5 tahun yang lalu ya. Oh lebih, sorry, 7 tahunan lah, 7 tahun yang lalu. Ya sekarang saya termasuk yang senang karena ternyata dia disebut sebagai keramik artis atau artis keramik. Kenapa begitu? Karena saya baru tahu juga, saya jadi belajar. Waktu saya ke Jepang dia ikut. Dia nggak boleh dibilang maestro, karena kalau di Jepang itu maestro itu hanya mendesain keramik-keramik yang sudah dari berabad-abad yang lalu, misalnya 100 tahun yang lalu, itu saja dia dibilang maestro keramik. Tapi kalau kamu bikin tidak sesuai dengan pattern, pola, budaya itu, ya kamu keramik artis. Nah disitulah kemudian saya lihat sekarang ini ya saya katakan itu high-end keramik ya, karena harganya cukup premium gitu. Saya kaget juga itu, orang mana ada yang mau beli, ternyata yang beli banyak. Dan dia membuat untuk tattoo-head di Hong Kong, dia bikin untuk Sin Ali yang di Kuningan itu, terus 115 Coffee gitu. Banyak ternyata orang-orang yang membuat restoran yang memang high-end restoran yang mahal gitu, pesennya ke dia. Jadi memang kelihatan eksklusif gitu. Itu maaf ya, tapi saya ceritanya banyak. Setelah itu, ayo, yang mau berdua sih asli. Itu lebih spektakuler karena dia kan ambilnya environmental engineering. Saya memikirkan kalau sudah lulus nanti mungkin dia mau ke ini ya, Qatar Gas atau kemana, nerimanya sekian ribu US dollar lah gitu. Ternyata dia baru 6 bulan kerja di Jakarta menjadi pasukan 9 to 5, itu artinya berangkat jam 9 sore, dia nggak betah. Terus kebetulan kita punya rumah di Jogja yang waktu itu memang abandon ya. Makanya dia bilang, bener saya mati, silahkan. Tapi
ternyata dia di situ melihat potensi herbal. Jadi penduduk itu disuruh nanam jahe dan sebagainya. Sekarang dia punya budaya yang ternyata bisa membuat segala macam rempah-rempah yang menjadi imun booster pada saat COVID kemarin. Intinya yang dia buat itu membuat kekebalan tubuh orang bertambah. Itu saja. Wah, luar biasa, Bu. Ini ada pertanyaan nih, Bu, dari Mas Yusli ini. Pendidikan entrepreneurship ini untuk usia berapa baiknya, Bu, agar mudah kita tanamkan dari sejak dini? Apa yang kita harus mulai? Anak-anak kita ini kan punya kesadaran, bisa mikir. Sebetulnya kalau bisa season thinking, itu dari sejak lahir sampai umur 7 tahun itu, anak itu merekam. Dia merekam, saat-saat itu kamu ajarkan. Makanya sebagai orang tua hati, karena anak itu kalau saya nggak salah ya, saya sering dengarkan dari ahli gitu ya, sejak 4 bulan kandungan sampai umur 7 tahun, maaf, itu sebetulnya dia sudah mulai merekam. Jadi kalau anak itu menjadi baik, ya tergantung pada yang 7 tahun itu, atau menjadi jelek ya 7 tahun itu. Apa yang kau tanamkan itu direkam dengan baik. Nah pada saat itu mungkin anak-anak juga ingat ya, kita ajak dia jalan kaki. Saya ingat dulu mobil Pais itu banyak pecah gitu ya, atau bocor. Terus kita harus jalan kaki. Waktu itu ada kegiatan pada Suka di Cianjur Selatan, ya, anak itu jalan. Terus bahkan anak saya yang paling kecil, Rahman ya, saya masih SMA, itu juga umur kecil pun sudah kita ajak ke Aceh melihat orang tuanya membangun. Jadi Ayu Asri dari kecil sudah terbiasa ke desa-desa melihat orang tuanya berbuat sesuatu untuk masyarakat. Dan kemudian dulu Pak Is juga mengembangkan gula semut untuk diekspor ke Jerman ya, tapi jadi membantu rakyat itu anak merekam gitu. Kok enak ya pekerjaan ini, kok bisa nolong orang tapi dapat uang, terus juga apa ya, kita hidup itu meaningful gitu loh. Jadi saya katakan khairun-nas anfa'uhum linas ya. Sebaik-baik orang itu kalau bisa memberi manfaat buat orang lain, dan itu direkam benar oleh anak-anak. Dan terakhir Pak Stevi sama Bang Ijo, ada sebuah buku waktu dia SMA, ada buku tahunan gitu, ditanya cita-citamu apa, dia bilang menjadi orang yang bermanfaat buat masyarakat sekitar. No matter what, yang penting hidup saya berarti buat orang banyak, titik. Nah itu buat saya sudah sangat membahagiakan ya. Jadi sejak kecil. Wah, terima kasih, Bu, luar biasa. Berarti untuk bapak-bapak, teman-teman yang masih punya anak kecil mulai dari umur 4 bulan sampai 7 tahun, wah ini usia yang sangat penting ya untuk mendidik anak kita, ternyata luar biasa. Yang ini ada dari Mas ini Adul ya. Pendidikan entrepreneurship bagi kaum terpinggirkan gimana gitu. Oke, berarti nanti ini akan dijawab oleh Kostef ini, sepertinya sangat berpengalaman ini bagi untuk kaum terpinggirkan. Bagaimana kok Kostef kira-kira ya? Tes, halo. Jelaskan ya, masuk. Suaranya. Ya. Kaum terpinggirkan yang dimaksud ini kayak gimana ya? Maksudnya kan mungkin bisa lebih spesifik gitu. Oke, untuk ini Dul mungkin dispesifikkan lagi pertanyaannya, namun sebelum dijawab lagi nanti, mungkin untuk Koko Step nih. Koko Step itu kan seorang wirausahawan. Kira-kira sebagai anak, apa sih yang dirasakan mulai dari kecil, pendidikan ibunya seperti apa gitu sampai terbawa-bawa sampai sekarang, atau bagaimana gitu? Atau hanya baru lahir beberapa tahun terakhir begitu jiwa-jiwa wirausahanya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari keluarga sendiri sih sebenarnya saya bukan dari keluarga pengusaha gitu sebenarnya. Cuman ada satu hal yang diajarkan oleh orang tua juga ya, dari keluarga juga, itu mengenai kejujuran sama integritas. Sebenarnya dua itu yang paling utama gitu. Ini umum sih, untuk nggak cuma buat wirausaha gitu, buat
semua pekerjaan lah pasti membutuhkan dua ini, tapi yang paling utama sih sebenarnya dua itu gitu. Apalagi kita saya berusaha di bidang usaha komoditas ya, kopi. Nah, yang rada susah itu nentuin harga sebenarnya. Nah, di situ kita jujur aja gitu, pada dasarnya profit yang diambil itu sebanding dengan resiko yang dihadapi. Itu yang ditanamkan gitu. Kita pengusaha boleh ngambil untung karena kita nanggung resiko, sesimpel itu. Untungnya berapa, ya resikonya segitu juga sebenarnya. Itu yang ditanamkan di seluruh tim, dari petani sampai ke barista juga. Nah, karena itu juga yang saya rasakan gitu selama dididik oleh orang tua, ya dua hal itu gitu. Kalau iya ya bilang iya, enggak ya bilang enggak gitu. Nggak usah ada drama-drama di baliknya gitu. Kalau dari yang diajarin kurang lebih gitu. Kalau spesifik diajarin jadi pengusaha, enggak sih sebenarnya. Oh enggak ya, lebih ke karakter yang ditanamin ya. Iya. Kira-kira dari usia kapan itu Koko Stef yang paling nempel banget itu, dari usia berapa gitu? Mungkin sekitaran TK gitu kali ya. Waktu itu tuh ingat kita lagi di puskesmas, lagi mau berobat gitu loh. Saya lupa, saya atau kakak saya atau ibu saya yang lagi mau berobat. Intinya pokoknya ya udah lagi ngantri kan, apalagi anak kecil gitu kan nggak sabar banget ngantri gitu ya. Nah, orang tuh pada nyerobot-nyerobot gitulah gitu kan. Terus ya kita nggak apa-apa, kita misalnya nomor 10 ya kita tetap itu nomor 10, nggak ada kayak menyela antrian orang yang gitu-gitulah, karena kayak gitu jatuhnya nyuri gilirannya orang, nggak baik kayak gitu. Jadi ya udah tuh waktu kecil sih ya ngedumel kan, kayak aduh lama banget nih. Cuman pas udah gede tuh saya juga mikir sih, saya lebih bangga anak saya itu bisa ngantri daripada bisa matematika gitu. Wah, luar biasa Koko Stef. Ya, teman-teman, ternyata nyambung ya penjelasan dari Ibu Tri dan Koko Stef, bahwasanya pendidikan itu dimulai sejak dini ya, dari 4 bulan sampai usia TK-nya Koko Stef itu sangat nempel gitu ternyata ya, nilai-nilai yang dimasukkan oleh orang tua. Luar biasa. Nah, iya betul. Saya mau nambahkan sedikit ya. Iya Bu. Ya. Saya sekarang kan sudah jadi ibu, sudah jadi nenek gitu ya. Saya tidak pernah bisa melupakan ya apa-apa yang diajarkan ibu saya, padahal waktu itu saya kelas 4 SD. Jadi itu loh betapa pentingnya kalian dengan pendidikan anak-anak. Waktu kecil tuh apa terekam, bahkan setelah kita jadi ibu, jadi nenek itu yang masa kecil itu terekam. Jadi benar-benar hati-hati, ini ya pasangan muda semua kan. Jadi tolong tanamkan yang terbaik betul-betul sampai anak itu umur 7 tahun. Tapi setelah itu tetap harus dididik dengan baik ya. Jangan 7 tahun terus kamu lihatkan ya. Tapi kan yang paling fundamental itu integritas ya, itu integritas itu lebih dari kejujuran loh ya. Kalau kejujuran kan untuk diri pribadi, tapi kalau integritas itu juga memberikan dampak buat sekitar kita. Oke, terima kasih Bu atas tambahannya. Kemudian Bu, ada yang menarik nih. Ini kan tadi tentang usaha yang dilakukan dan berhasil gitu. Anaknya juga berhasil, Koko Stef juga sekarang lagi jalan. Nah, kira-kira ada nggak sih kendalanya baik dari Ibu dan Koko Stef selama keberlangsungan untuk berwirausaha ini? Mungkin Ibu bisa menjawab terlebih dahulu. Bagaimana? Maaf, bisa diulang? Kendala apa yang dialami selama keberjalanan, selama prosesnya? Hal yang paling sulit ya adalah manakala anak kita itu tidak mau menjadi bayang-bayang kita. Ya, buat saya itu menyenangkan, tapi kadang-kadang saya bingung, karena bingung begini, nggak ingin bayang saya gitu kan. Freeze. Udah bisa balik?
Kak, Oke, balik oke. normal. Kita kembali. Baik. Jadi begini, yang paling berat itu adalah ketika anak-anak kita hidup mandiri dan sudah mandiri, kemudian dia sangat tidak mau dikaitkan dengan kesuksesan orang tuanya misalnya ya. Padahal kita tidak pernah, tapi kadang-kadang secara tidak sadar ya, di bawah sadar kita itu, kalau kita ditanya orang cerita, pasti kan kita akan cerita tentang keberhasilan bisnis anak kita. Nah itu anak-anak ngerasa bahwa, oh jangan promosiin aku. Padahal maksud saya bukan mempromosikan gitu. Jadi saya hanya cerita karena saya ingin anak-anak muda itu berani gitu. Hanya yang membuat saya sedih itu adalah, saya ingat ini cerita soal Asri ya. Dia kan waktu mengawali kehidupan dia di Jogja, dia belum mau menggunakan rumah kita, karena rumah kita juga memang lagi direhab. Dia ngontrak, itu lantainya tanah. Dan pakai tikar, terus dia kasih selimut, dia tidur di atas tikar, terus kamar mandinya itu dia nimba. Oke, saya temani dia 3 hari, terus saya pulang, kebetulan ada rapat di Bandung, di hotel mewah di Bandung, karena waktu itu membahas energi gitu ya, biasalah kalau orang energi kan di tempat yang bagus gitu. Di hotel itu pas malam minggu, saya melihat remaja, lagi berjalan berdua gitu, mau dinner. Biasalah malam minggu mau dinner bareng gitu. Saya tiba-tiba menangis sendiri. Karena saya merasa bahwa Asri itu kalau tetap di Jakarta, dia akan punya kehidupan seperti itu dengan cowoknya gitu ya. Mungkin ada dinner di mana? Di somewhere, aku nggak tahu lah ya. Tapi ini yang ingetin saya, dia tidur di sana, nimba apa pakai kayak tahu ya, zaman dulu ada nimbanya itu pakai karet gitu loh. Ya Bu, tahu Bu. Ya bukan Ya. pakai tahu ya, nimba gitu. Terus tidurnya di atas tikar, lantainya tanah. Saya sampai nggak bisa ngapa-ngapain, saya speechless lah, sedih banget. Terus saya bilang ke dia menjawab dengan sangat sederhana. Ibu, kebahagiaan itu sederhana. Bisa membuat nenek-nenek di sekitar desa dia ya, itu menerima uang dari menjual bunga telang 30.000, terus nenek itu bahagia banget dan mengatakan bahwa aku nanti bisa nyangoni cucuku yang kuliah. Dengan 30.000 dia mengatakan bahwa aku nanti bisa memberi uang saku cucuku yang sudah kuliah. Itu kata dia, itu tidak bisa dideskripsikan dengan apapun kebahagiaan itu. Jadi membuat orang lain bahagia itu kan sederhana ya, itulah kebahagiaan. Oke. Kendalanya itu yaitu menjadi orang tua harus bisa melihat anaknya itu menderita. Yang menurut anak itu, menurut ukuran kita menderita, tapi menurut anak itu enggak. This is apa dia bilangnya, semacam learning curve, kurva pembelajaran untuk hidup. Kalau semua serba dikasih, kesulitan uang dikasih, dia nggak akan pernah bisa belajar menjadi kuat. Jadi orang tua sekarang ini adalah mengerem diri untuk tidak menolong anaknya yang kesulitan. Sampai dia betul-betul datang ke kita dan mengatakan bahwa I need your help, mom, gitu. Selama itu belum terjadi, ya kita harus tega nonton sambil bersedih, tapi ya nggak apa-apa, mereka ingin belajar kehidupan. Wah, luar biasa Ibu. Wah, jangankan Ibu ngelihat anak yang udah dewasa ya, kita ngelihat anak kita yang baru umur 1 tahun jatuh aja rasanya gimana ya. Betul. Bagaimana dengan Koko Steph ini? Ada nggak ya kendalanya selama berproses? Ya, kalau yang sekarang ini kan sebenarnya bukan usaha pertama saya sendiri gitu. Sebelum-sebelumnya udah banyak sebelumnya. Wah, boleh diceritain tuh kok. Pertama banget tuh waktu SD gitu jualan bolpen. Nah, dari situ nabung buat beli mainan. Nah, cuman kalau yang udah rada profesional itu yang udah habis lulus kuliah, itu ada memulai beberapa usaha sih, ada yang di bidang konveksi, percetakan, dan
bikin alat ya gitu-gitulah kan, dulu dari elektro juga gitu. Nah, jadi yang sekarang bukan bukan usaha yang pertama gitu, dan sebelum-sebelumnya tuh ada yang gagal, ada yang semangatnya habis, macam-macam sih. Kalau kalau itu ada yang profit, menguntungkan, cuman kok kayaknya kayak jualan biasa aja, kayak nggak ada manfaatnya gitu, seperti tadi yang Puni bilang gitu kan, ada yang ke arah komersil, ada yang ke arah usaha yang ada social impact-nya gitu. Nah, pada waktu itu menjalani usaha yang komersil gitu, yang dan rasanya kok oke ini profit, cuman ya udah gitu-gitu aja gitu, sama kayak pengen nyari yang lebih ada dampak positifnya gitu. Nah, ya dari situ sih memulai petualangan baru, ikut Patriot Energi dan lainnya gitu, sampai akhirnya di kopi ini. Dan pas udah merintis yang kopi ini pun perjalanannya nggak mulus juga gitu. Ini kan alhamdulillah udah tahun kelima. Nah, di tahun-tahun sebelumnya juga tantangannya tuh banyak gitu. Kalau secara umum sih pasti permodalan ya. Modal yang dimaksud ini bukan modal uang gitu, tapi modal kan bisa berupa macam-macam, bisa berupa tim, bisa berupa bahan, koneksi dan segala macam. Semuanya itu yang karena kami memulai dengan keterbatasan, harus pinter-pinter nge-manage-nya itu. Sedangkan usaha yang kami lakukan ini bukan barang-barangnya tuh diambilnya jauh gitu dari tani, dari desa pelosok, bukan kayak bahan-bahan yang kita bisa temukan di sekitar kita. Nah, harus bermain di sini nanti. terus dari situ juga ngatur usahanya sendiri itu juga untuk pribadi kaminya sendiri tantangan juga gitu, karena nggak biasa memanage orang, nggak biasa memanage diri sendiri dan segala macam, apalagi ini berkaitan dengan petani jarak jauh, kadang harus disamperin ke sana, butuh modal besar dan lainnya. Nah, itu tantangannya sih. Cuman alhamdulillahnya kita emang senang di sini juga, dan kita kami semua satu tim gitu, baik di Narakopi ataupun di Ngopilah juga emang mencintai pekerjaan ini gitu. Apalagi juga ada dampak positifnya juga, masuk juga yang di Bumbon Bayi gitu untuk catering makanan bayi, pendamping empasi dan lainnya. Itu juga tantangannya ya dari apa ya, kayak setiap hari itu ada tantangan yang macam-macam, baik itu dari operasional ataupun dari pengembangan usaha. Cuman ya kita jalanin aja gitu, kayak emang udah makanan sehari-hari gitulah. Wah, luar biasa sekali Koko Stef. Oh ya teman-teman, untuk informasi Koko Stef ini Narakopi itu kerjasamanya sama masyarakat pedesaan. Kalau nggak salah dulu penempatannya 2015 waktu Patriot Energi Batch 1 itu di daerah Toraja ya? Itu istri saya di Toraja, kalau saya di Mamasa. Oh, di Kabupaten sebelah. Mamasa. Berapa jaraknya itu? Jaraknya sih 30 km gitu, cuman ngelewatin gunung gitu kan, jadi rada Iya. susah. 30 km. Luar biasa. Dan sekarang jadi istri ya? Oh iya. Iya. Ini ada ucapan sehat terus Bu Puni katanya dari Kang Iman Baruna nih. Oke, untuk teman-teman kalau masih ada pertanyaan, monggo ya. Monggo silakan ditanyain. Dan kemudian nih, untuk Koko Stef, kan Koko Stef udah punya anak umur 2 tahun ya sekarang ya. Nah, kira-kira sudah mulai disuntikkan belum ya virus-virus wirausaha ini? Atau jangan-jangan enggak deh, cukup saya aja yang menderita gitu? Kalau sebenarnya kalau untuk teknis parenting ya, itu Maya gitu, istri saya yang lebih mempelajari gitu teknisnya gitu.
Kalau saya kan nerima-nerima aja, cuman yang biasa saya ajarin itu yang normatif gitu. Misalnya em, kan kalau eh, orang tua milenial itu biasanya sebisa mungkin jangan ngomong jangan gitu. Nah, cuman kalau saya tuh rada kurang setuju. Kenapa? Karena kita yang penting tuh bukan kata jangan, kita yang penting tuh bukan cara menyampaikannya, tapi alasan kenapa kita kayak gitu ke anak gitu. Misalnya taruh kata anak lagi pegang pisau, kalau kita nggak segera ambil kan bahaya. Beda sama dia lagi mainan, kita segera ambil mainannya. Tindakannya sama-sama segera mengambil, tapi kan beda. Yang satu alasannya untuk keselamatan, yang satu iseng gitu ngegangguin kan. Jadi yang paling penting sih kalau dari saya sendiri, misalnya mau ngedisiplinin anak gitu, dia anak lagi nggak mau makan, ya didisiplinin, bukan dimarahin ya, ditempatin di luar meja makan, diajak ngomong, nah kamu ini kenapa nggak mau makan, makanannya nggak suka atau gimana, tadi kan mau nyuap 1 sendok kok abis itu nggak mau lagi, ini makanannya biar kamu bisa ada tenaga, makanannya juga ayah sama ibu nyarinya susah gitu, jadi harus dihargai yang gitu-gitulah. Jadi intinya kita ngasih pendidikan sambil ngejelasin alasannya itu kenapa gitu, kurang lebih secara umum gitu sih untuk apapun masalahnya gitu. Misalnya kebetulan kan kami kerja juga menggunakan HP gitu, terus suka ngelihat kan anak ngelihat orang tuanya main HP kan ikutan tuh, kirain main gitu kan, padahal kita lagi kerja gitu kan. Ya itu dijelasin gitu, nah ini kan ayah lagi main, lagi pegang HP, bukan lagi mainan tapi lagi bales-balesin chat dari pelanggan gitu. Nanti habis ini maaf ya, ayah belum bisa nemenin Raka main, tapi habis ini udah selesai ayah temenin Raka main. Beras tuh segini. Lebih kayak gitu sih. Yang lebih Wah, keren. normatif. Keren. Oh, ya, bukan normatif sih, mungkin saling melengkapi Masa? kali ya. Nggak dengar. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir buat Ibu dan buat Kostef juga ini. Kira-kira yang dulu dipelajari waktu kuliah, dulu jurusannya apa misalnya kan, apakah berhubungan sama yang sekarang dilakukan gitu? Atau jangan-jangan menyimpang jauh nih? Bu Puni masih nyambung Bu Puni. Masih. Ya, soalnya ada teman itu kan penasaran. Saya mah jurusan elektro gitu. Nggak ngerti tuh tentang wirausaha. Nah, saya jurusan tambang. Bisanya nambang gitu. Nggak ngerti urusan wirausaha gitu kan. Nah, kira-kira apa tuh? Kalau saya kan memang di IPB, terus kemudian saya dapat beasiswa dari Rockefeller, belajar gitu ya, Rockefeller New York. Saya harus belajar soal sustainable development, saya belajar environment, saya belajar energi. Dan saya memang passion saya membangun desa. Ditambah rezeki dari Allah, ketemu Pak Is, orang ITB yang ngerti teknik banget. Dia belajar mikrohidro di Swiss, saya ngikut gitu kan, sebagai istri saya ngikut. Dan saya merasa bahwa wow, energi atau listrik itu bisa menjadi alat yang dahsyat untuk membangun desa. Jadi energizing villages, nah itu penting gitu ya. Literally itu memang memberi energi, tapi arti lain juga energi kemanusiaan kita berikan ke masyarakat di desa. Wah, luar biasa. Gimana nih Koko Stef? Apakah berhubungan ya kira-kira atau tidak ya? Kalau saya satunya kan elektro, ya berhubungan sih, semua usaha pasti ada pakai energi listriknya gitu kan. Kalau yang S2-nya marketing, cuman pada prakteknya sih nggak terlalu saklek akademik gitu ya, karena kan emang bukan akademisi juga. Kalau mau tanya. Ada teman-teman Apa nih? Terputus lagi. Apabila ada pertanyaan nanti silakan aja ditanyain.
Wah, Bang Yangser nih mantap nih. Teknik apa nih Bang Yangser nih? Apa udah nyambung kita ini ya? Ya, halo. Wah, sudah. Udah. Iya, sudah. Ya, kalau dari cuman di elektro dulu juga memang diajarin untuk problem solving itu tadi gitu. Jadi ya apapun apapun jurusannya gitu, dan nggak kuliah sekalipun, mungkin tadi yang kaum terpinggirkan gitu, misalnya anggap aja yang nggak punya kesempatan untuk sekolah formal dan sejenisnya, sebenarnya nggak penting-penting amat sih. Yang penting itu tadi ya, kita kalaupun nggak punya ilmunya, minimal punya niatnya deh. Habis itu nanti kan kita usaha dari modal dari niat untuk problem solving itu sendiri. Habis itu kita usaha, ya pasti Allah juga akan ngebukain jalannya. Seperti kayak ya buku ini juga gitu. Gitulah. Aduh, jelek ya. Ya, maaf ya teman-teman kalau sering terputus, mungkin akan segera hujan nih. Kalau di tempat kita Panaruban ini kalau hujan udah deh langsung mati dulu. Mati lampu, mati sinyal. Kalau teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh ke Stepnya, ke Ibu Tri Mumpuninya juga langsung boleh. Halo, apakah masih nyambung dengan Ibu Puni? Masih. Satu hal sebelum putus ya. Saya mau bilang ke anak-anak bahwa nggak usah pernah takut dengan persoalan dalam hidup ini. Karena di setiap persoalan itu Allah ada di sana memberikan solusi. Dah, itu aja. Wah, luar biasa closing statement dari Ibu Puni. Ya, kira-kira dari Koko Step mungkin untuk mengakhiri sesi kita ini ada yang ingin disampaikan sebagai penyemangat untuk para pemirsa, teman-teman IBK, teman-teman Narakopi. Paling kalau dari saya, jangan takut nyoba aja sih gitu. Kalau jangan takut gagalnya gitu, lebih takut kalau nggak nyoba gitu, itu lebih bahaya. Wah, luar biasa. Berarti jangan takut gagal ya. Ya, teman-teman nggak berasa ya, udah 1 jam kurang lebih kita. Halo. Putus lagi ya. Ya, terima kasih sudah ikutan dengan kita ngobrol-ngobrol santai, ngabubulai. Mas Bang Yanser, Bang Iman, Bu Puni, Koster, dan lain sebagainya. Halo. Sabar Riko, jangan dibanting ya HP-nya. Jangan dibanting HP-nya. Sabar. Ya, mungkin saya mau merangkum nih. Ada 3 hal yang paling tidak boleh kita lupakan nih dari pembicaraan kita sejam tadi, yaitu entrepreneurship itu sangat harus kita didik, baik mulai dari anak kita yang umur 4 bulan sampai umur 7 tahun, dan setelah 7 tahun juga tentunya jangan diabaikan. Untuk negara Indonesia yang lebih baik pastinya, seperti negara-negara maju yang di sana rata-rata masyarakatnya itu adalah produsen gitu. Dan yang kedua itu dari Koko Step tadi, karakter gitu. Jadi karakter itu memang harus ditanamkan mulai dari dini gitu. Jadi teman-teman yang bunda, bapak yang akan menjadi bunda, yang akan menjadi bapak juga, silakan
terapkan di kehidupan sehari-hari, tanam karakter yang baik, tanam karakter yang berintegritas tinggi, bukan sekedar jujur tapi berintegritas tinggi, kayak gitu. Dan kemudian untuk teman-teman yang jurusannya tidak ada hubungannya sama sekali dengan marketing, sales, atau wirausaha, jangan takut. Yang penting niatnya. Ya, mungkin itu dari saya. Sekian acara ngabubulet dari kita. Kita sampaikan terima kasih dan sampai berjumpa di acara berikutnya. Terima kasih Bu Puni, terima kasih Kos Tef. Terima kasih Bang Ico sama Kos Tevi. Iya. Salam buat anak-anak semua yang ada di sini ya, yang ada di IG yang join sama kita. Selamat berbuka puasa nanti dan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah. Amin. Amin. Sampai ketemu di kesempatan lain. Siap Bu. Terus gimana nih? Sudah? Sudah dong. Belum